Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi dalam program kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Info Zodiak yang akan membahas mengenai karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Apa kabar Sobat Eljon dan para astrologi lovers yang ada di rumah yang sedang menonton dimanapun kalian berada? Gimana sih kesibukan kalian saat ini? Kira-kira lagi hektik-hektiknya nggak? Kemarin udah selesai kali ya libur panjang, libur hari raya, udah pada mudik, sekarang udah harus balik lagi, harus hektik lagi, harus kembali mencari cuan nih ya supaya bisa dipakai uangnya untuk bersantai-santai, untuk healing, bisa jalan-jalan saat weekend nanti. Tapi ngomong-ngomong nih ya soal karir, tahu gak sih value apa yang kalian miliki sampai bisa keterima kerja? Sampai kalian mungkin bisa berada di posisi saat ini. Dan kalau misalnya kalian belum bekerja, kira-kira value apa yang kalian miliki sebagai seorang insan, seorang manusia yang sekiranya tuh nanti bisa berguna di khalayak umum, apalagi di dunia pekerjaan. Aku pengen tahu deh, makanya dari itu nanti tulis di kolom komentar, aku kepengen bacain juga nanti. Dan akan ada satu episode khusus untuk aku ngebacain review-review dan juga komentar-komentar dari kalian semua. Dan tentunya pada hari ini aku akan membocorkan, mengungkapkan, nge-spill dan juga ceritain ke kalian semua nilai plus zodiak yang jadi benefit di dunia pekerjaannya. Nah, penasaran kayak apa? Makanya langsung aja yuk kita masuk. Tapi sebelum itu aku izin kasih tahu kalian semua kalau misalnya hasil informasi yang ada pada hari ini tentunya merupakan hasil literasi dan juga data-data survei dari beberapa laman terpercaya. Jadi kalau buat kalian memiliki preferensi sendiri, silahkan banget, boleh banget untuk langsung ceritain, untuk langsung kasih saran di kolom komentar. Oke? Aku tunggu ya. Langsung aja nih kita masuk kepada zodiak yang pertama. Di zodiak yang pertama ada Libra atau sering-seringnya disebut sebagai si eksekutor. Kenapa sih si eksekutor? Nah, jadi kalau ngomongin tentang ide kreatif yang datang dari zodiak lain, maka Libra adalah orang yang paling tepat untuk mewujudkan atau untuk mengeksekusi ide kreatif itu sehingga menjadi kenyataan. Karena kenapa? Mereka ini tipikal orang yang mungkin, ya jujur ya, Libra itu kan orangnya males ribet. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang merupakan passionnya mereka tuh kayak kalau disuruh A pasti akan langsung ngerjain. Kayak gitu loh. Mereka adalah tim support yang bisa mewujudkan, yang bisa mengeksekusi hal itu ya. Mereka itu mampu untuk memvisualkan dan membuat hal-hal yang mungkin bagi kita itu sulit untuk diwujudkan menjadi mereka itu bisa loh. Ide-ide tersebut bisa direalisasikan secara nyata dan juga berjalan dengan begitu baik. Benar gak Libra? Aku pengen tahu deh pendapat kalian. Apakah kalian juga merasa sebagai salah satu sosok eksekutor? Ataukah kalian merasakan kalian bukan eksekutor? We never know. Balik lagi, ini hanya acuan aja ya. Tapi tulis di kolom komentar. Kita lanjut kepada zodiak yang kedua ya. Di zodiak yang kedua ini ada Scorpio. Scorpio or karisma ya. Mereka ini memiliki aura karisma yang alami, yang menarik perhatian dari sekelilingnya. Jadi memang kalau dipikir tuh kayak Scorpio ini memang biasanya menjadi leader-leader gitu. Mereka punya karisma sendiri yang bikin kita tuh penasaran, yang bikin kita tuh kepengen tahu dia dan selalu menanti-nantikan kira-kira apa yang akan mereka rencanakan, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nah, orang-orang seperti Scorpio ini biasanya selalu dinanti-nantikan ide-ide terbaiknya.
Biasanya mereka itu si pembuat ide, si pembuat visi dan juga misi yang terbaik, sehingga mereka itu benar-benar bisa dilihat sama kita semua tuh orang yang tahu betul apa yang akan mereka kerjakan, tahu betul akan apa yang ide yang kepengen direalisasikan sama orang-orang sekitarnya. Seperti itu karismanya. Jadi kita tuh selalu menunggu sesuatu yang seru yang bisa dikerjakan bersama dengan si Scorpio ini, si pembuat ide atau si pembuat visi dan misi. Apakah kamu setuju, Scorpio? Tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Yang selanjutnya ada zodiak Sagittarius atau si tukang ngulik. Nah, balik lagi ya. Sagittarius itu kalau when it comes to their job, mereka itu sangat-sangat fokus. Mereka itu juga sangat-sangat totalitas. Rasa penasaran Sagittarius itu juga merupakan kekuatannya ya. Aku kasih tahu sama kalian, Sagittarius itu memang orangnya super duper kepo. Dia itu bagaikan agent CIA dan juga FBI yang bahkan dia itu kepengen tahu, dia bisa tahu background check and anything. Once dia udah penasaran akan sesuatu, dia akan mencari tahu banget. Makanya biasanya mereka-mereka ini itu suka suka tahu ternyata oh ini akarnya dari mana, ini dari mana, kayak gitu. Dia tahu sebab muasalnya seperti apa. Itu deh. Mereka itu benar-benar orang-orang yang penasaran, orang-orang yang willing on to learn. Mereka siap banget untuk belajar, mau belajar. Dia itu kayak lifetime learner. Dia selalu terbuka akan hal yang baru, siap untuk mengulik juga biar tetap relevan. Makanya sebenarnya juga Sagittarius ini termasuk salah satu zodiak yang mana profesi konten kreator terbanyak itu dipegang sama zodiak Sagittarius. Mereka ini selalu juga mengikuti tren dan selalu kekinian. Makanya nggak heran buat Sagi itu juga menjadi orang yang selalu jadi tukang ngide. Karena memang ngidenya itu ide-ide yang brilian banget, yang up to date, yang bener-bener sama kita ini juga relevan. Dan dia tuh selalu memastikan ide yang dia pakai itu ide yang dia akan sampaikan ke orang lain atau yang ingin dia kemukakan, itu tuh adalah ide yang bener-bener udah hasil pertimbangannya dia, hasil kulikannya dia, hasil data search-nya dia, dan dia nggak akan pernah ngomong tanpa adanya data. Itu dia. Good job. Nah, selanjutnya ada zodiak Capricorn. Capricorn ini adalah zodiak yang demen banget bercanda ya. Nah, sebenarnya Capricorn itu santai dan juga orang yang easy going, senang banget untuk bercanda dan juga adaptable banget ya. Di situasi yang ceria dan juga menyenangkan, itu selalu membuat mereka tuh menjadi produktif. Memang mereka itu nggak bisa juga bekerja dalam kondisi yang bener-bener kayak bikin mereka bete lah, environment-nya negatif atau toxic, karena itu akan bikin mereka tuh jadi kayak ngedown, jadi nggak punya semangat untuk bekerja. Bahkan memang Capricorn ini juga sebagai sosok tuh yang bisa dibilang tuh solid banget orangnya. Dia itu juga nggak akan mau orang lain merasakan hal yang sama atau hal yang sedih. Jadi makanya dia itu selalu juga menjadi orang yang paling demen bercanda. Seperti itu. Mereka juga nggak suka banget sama suasana kantor yang terlalu kaku dan bahkan terlalu mencekam atau bahkan terlalu tegang buat dia. Sama sih sepertinya kita ya, Capricorn ya, karena apapun itu bisa dibawa santai, ya gak sih? Di zodiak yang berikutnya ini ada zodiak Aquarius. Nah, Aquarius atau reinvented. Jadi mereka ini memang dikenal dengan pemikirannya yang selalu jalan dan tidak pernah diam ya. Makanya mereka itu seringkali mengubah sistem yang berjalan itu menjadi lebih nyaman, lebih efektif dan juga efisien, lebih termeasurable, lebih terukur. Mereka itu dikenal dengan selalu memikirkan hal-hal kecil atau detail. Jadi memang detail oriented dan mereka itu kalau bisa menciptakan sistem yang tadinya mungkin kaku
gimana caranya supaya bisa berjalan lebih nyaman, bisa diterima, dan juga bisa bikin dirinya itu berjalan dengan smooth, berjalan tanpa adanya hambatan pasti ada, tapi maksudnya bisa dilewati, terukur juga langkahnya, jadi nggak asal kayak gitu. Karena balik lagi, mereka selalu melihat detail dan orang-orang yang melihat detail itu biasanya ya bisa tahu, bisa mengukur akan apa yang akan terjadi, akan apa yang harus, langkah tepat yang harus diambil. Seperti itu, Aquarius. Lanjut kepada zodiak yang berikutnya, ada Pisces. Nah, Pisces nih, atau imajinasi, mereka dikenal dengan sosok imajinasi yang tinggi ya. Mereka itu seolah-olah punya dunianya sendiri, dan berkali-kali aku telah kasih tahu sama kalian seberapa si Pisces ini sebenarnya punya kayak dunianya, dia punya kreativitas yang bahkan kayak jujur sama kita sendiri, zodiak-zodiak lain tuh belum tentu sekreatif mereka ya. Dan mereka ini orangnya tuh sangat-sangat idealis ya. Mereka penuh dengan ide-ide, penuh dengan imajinasi, dan kreativitasnya itu tanpa batas. Makanya si Pisces ini cocok banget untuk bekerja di industri kreatif yang mengharuskan pekerjaannya itu memiliki rasa yang tinggi gitu loh. Rasa dimana mereka harus sering ada pressure, yang mana kayak pressure untuk menciptakan sesuatu, untuk berinovasi, atau bahkan inventing hal-hal yang sekiranya unik atau enggak hal-hal yang benar-benar menarik gitu. Karena ya itulah passionnya mereka tuh selalu di artistic, di music, di entertainment, di hal-hal yang seperti itu. Itu Pisces. Semoga hal ini bisa menjadi jalan buat kamu, bagi kamu yang mungkin masih belum tahu nih ya Pisces arah kamu mau kemana. Coba deh kerja di industri kreatif. Di zodiak yang berikutnya ada Aries, si paling pemberani. Nah, kekuatan super dari seorang Aries ini adalah no fear. Jadi mereka tidak takut ya. Mereka itu adalah sosok yang paling pemberani sebagai zodiak yang pertama lahir di bumi. Mereka itu mengambil dan menghadapi resiko dari setiap hal yang mereka lakukan, setiap hal yang mereka jalankan, dan bahkan setiap tantangan yang diberikan oleh siapapun mereka, I'll take it. Seperti itu. Apapun yang ada di depannya mereka, setiap kali mereka melihat kesempatan, mereka akan ambil. Selagi itu juga berdampak baik untuk dirinya dan juga sekitar. Mereka juga tampil dengan penuh percaya diri, menghadapi semua tantangan yang diberikan dan berusaha untuk menuntaskannya dengan baik. Jadi memang mereka ini orangnya never give up. Never give up itu merupakan salah satu tagline atau moto hidupnya banget. Jadi apapun yang terjadi, dia akan selalu berani menghadapi tantangan tersebut, tidak pernah ada kata menyerah, dan mungkin bukan menyerah kalau misalnya mereka berhenti. Mereka itu biasanya beristirahat. Nanti setelah itu mereka akan melanjutkannya lagi. Itu dia, dari Aries, si pemberani. Selanjutnya, ada Taurus. Nah, zodiak Taurus ini adalah zodiak yang tahan banting. Tahan bantingnya tuh gimana sih? Nah, jadi tuh karena mereka itu adalah zodiak yang sangat terkenal fokus. Jadi kalau udah menyangkut sama karir atau tujuan hidup, mereka itu benar-benar fokus banget, rajin, tekun, ulet, etos kerjanya bagus. Begitu mereka sudah nge-set up tujuan dan juga goalsnya mereka dan juga target, maka nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa ngeganggu atau ngedistraksi mereka, karena mereka tuh orangnya bener-bener fokus banget. Sebagaimana dia tuh mungkin lebih mengenyampingkan masalah percintaannya, kalau misalnya dihadapkan dengan karir, dia akan mengenyampingkan masalah percintaannya dan akan lebih memilih untuk fokus dulu kepada karirnya. Seperti itu dia Taurus. Dan mereka juga sangat-sangat sanggup untuk bertahan dalam situasi yang sulit tanpa terlihat stres. Padahal sebenarnya dalam hatinya mereka stres banget, tapi bener-bener mereka akan nunjukin performa terbaiknya mereka akan kelarin betul-betul. Dia stres tapi nggak kelihatan. Kelihatannya tuh kayak fokus aja mengerjakan tugasnya, mengerjakan pekerjaannya, dan dia nggak akan pernah terlihat
pusing atau apapun. Nanti kalau pekerjaan itu udah kelar, baru dia akan kelihatan pusing dan dia akan lebih memilih untuk tidur. Oke, next. Di zodiak yang berikutnya ada zodiak Gemini. Nah, Gemini ini adalah sosok yang dikenal sebagai si jago adaptasi. Si jago adaptasi ini pintar banget membaur dengan suasana baru dan juga dengan situasi yang baru. Bertemu dengan orang-orang baru adalah kecintaannya mereka, ya. Makanya nggak heran banget kalau misalnya si Gemini ini termasuk orang yang cukup sering pindah pekerjaan. Apalagi kalau kantornya tuh dirasa environment-nya udah nggak cocok sama karakternya, atau satu pekerjaan ini udah menyita energinya banget, udah draining, udah kayak energinya tuh udah terkuras habis. Jadi dia membutuhkan environment yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, dan juga sistem pekerjaan yang baru. Dia makanya pindah gitu. Sifatnya ini yang mudah bergaul dan juga jago banget untuk berkomunikasi. Ingat gak, berkali-kali aku bilang terkait sama Gemini itu mereka cerdas, mereka zodiak yang cerdas, mereka itu bisa banget untuk ngomong sampai bikin kita terpesona karena apapun yang dia katakan, pendapatnya dia, itu tuh semuanya tuh bisa aja gitu masuk di akal kita semuanya. Bagus kan? Dan ini juga yang membuat sosok Gemini itu selalu gampang diterima di lingkungan sosial manapun. Oke, kita lanjut kepada zodiak yang berikutnya, ada zodiak Cancer. Nah, Cancer yang seringkali kita bicarakan sebagai sosok yang paling peka dan juga paling sensitif, ternyata julukannya dia adalah si paling empatikal. Bener kan? Gak jauh-jauh dari perasaan. Gak jauh-jauh dari perasaan empati, dari kepekaan. Mereka ini benar-benar terkenal memiliki sifat keibuan, kebapaan. Artinya sifatnya mereka itu nurturing banget, memelihara, merawat, sehingga mudah merasakan apabila tim atau teman kerjanya itu lagi ada masalah. Dia gampang banget peka tuh. Jadi pada saat dia tahu teman kerjanya atau environment kerjanya ini lagi kayak on and off feels, mereka itu bisa nge-support, bisa jadi number one support rekan kerjanya untuk tetap termotivasi dan juga semangat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Gila, keren banget ya. Ternyata orang yang sensitif itu tidak selamanya buruk atau tidak selamanya juga memiliki konotasi negatif ya. Orang yang sensitif itu bisa dibilang peka dan juga empatikal. Menarik. Aku juga belajar hal baru nih hari ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada zodiak Leo. Nah, Leo ini dia itu lambangnya kan singa ya, dan seperti kita tahu singa itu pemimpin, maka dia dijuluki sebagai si pemimpin atau yang memiliki aura pemimpin. Leo itu memang selalu memiliki energi yang besar dan juga gampang untuk influence orang lain dan juga orang sekitarnya, apalagi lingkungannya. Mereka dikenal sebagai sosok yang very responsible, bertanggung jawab, dan bahkan mampu memegang satu buah mandat atau satu buah pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar dengan menyelesaikannya dengan sangat baik. Makanya mereka seringkali itu in charge atau bahkan orang yang selalu memegang kendali dalam memastikan project yang dieksekusi itu bisa berjalan dengan baik. Apakah kalian setuju, Leo? Pastilah setuju. Dan kalau misalnya kalian setuju, aku pengen tahu, langsung aja ditulis di kolom komentar ya, Leo. Oke? Selanjutnya, nih zodiak kita ada Virgo, atau yang biasa dikenal sebagai si perfectionist or si problem solver. Kenapa sih dia disebutnya si problem solver ini? Virgo itu memang identik dengan kedewasaannya, perhatian akan detail dan juga kecerdasannya ya. Makanya seringkali tuh mereka dijadikan teman diskusi untuk memecahkan masalah dan bahkan mencari solusi yang paling logik. Karena kenapa? Orang yang perfeksionis itu sistematika berpikirnya tuh biasanya dia akan ngelihat masalahnya, dia akan cari solusinya seperti apa, tapi solusinya bukan hanya dari perspektif dia, tapi juga dari perspektif orang lain.
seperti apa. Dan dia akan ngelihat nih detail-detail kayak, oh kalau misalnya plan A ini mungkin berhasil untuk dirinya dia tapi tidak berhasil untuk orang lain. Tapi kalau misalnya plan A ini bisa dipakai untuk kepentingan ini. Jadi kayak mikirnya tuh kayak bercabang-cabang gitu loh. Tapi hanya untuk menemukan solusi. Wow, keren sih sebenarnya si Virgo ini ya. Wah, apakah kalian merasa relate, Virgo? Apakah cara berpikir kalian seperti itu? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget tahu dari kalian semua. Nah, itulah dia tadi 12 zodiak dengan masing-masing value yang juga sangat beneficial untuk lingkungan pekerjaan kalian. Kira-kira ada yang setuju nggak sih sama value-value yang tadi sudah aku sebutkan? Sekarang itu kan baru satu value ya. Satu value untuk satu zodiak. PR kalian semua untuk sahabat Eljon dan juga para astrology lovers, ini saatnya untuk kalian menggali lagi diri kalian, potensi kalian, dan juga sifat-sifat dan value-value yang ada di diri kalian. Karena aku yakin value di dalam setiap manusia itu nggak cuma satu kok, pasti banyak, asalkan kalian mau untuk mengasahnya, mau untuk aware dan juga mau untuk membagikannya terhadap orang lain supaya bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Dan aku harap hari ini kalian bisa lebih bersyukur terhadap diri sendiri, bisa sayang, peluk dulu dirinya yang udah bekerja keras sejauh ini, yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih banyak, pokoknya terima kasih banyak aku sudah bekerja keras. Semoga nanti kita bisa healing bareng ya. Semoga nanti kita bisa ke Bali. Iya. Yeah. Itu balik lagi ke kalian ya. Oke, terima kasih banyak ya pokoknya sahabat Eljon dan juga astrology lovers yang udah nonton hari ini. Kalau misalnya kalian ada saran atau pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Kasih aku dan juga tim Eljon Media rekomendasi terkait saran-saran dan juga konten-konten apa yang harusnya kita bahas. Oke? Jangan lupa untuk like dan juga komen video ini, tekan tombol lonceng dan juga tekan tombol subscribe-nya. Oke semuanya, terima kasih banyak ya udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye! Halo Sobat Eljon semuanya, gimana? Kalian sudah nonton videonya kan? Saya Cikita Febrilia Gevanita Nati, Putri Pariwisata Indonesia Papua Barat 2022 mau mengajak kalian semua. Jangan lupa subscribe YouTube Eljon dan juga tekan tombol notifikasi untuk mengetahui updatean terbaru dari Eljon dan juga dibagiin serta membagikan komentar-komentar yang positif tentunya. Terima kasih.